Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah sudah menentukan bahwa pasca kematian adalah kehidupan berikutnya atau kehidupan terakhir. Maka bahasa ayatnya, sungguh kami pasti menghidupkan semua yang mati. Berarti pasca kematian ada kehidupan. Tidak sampai di situ, tetapi semuanya Allah sudah siapkan catatan. Ternyata yang dicatat oleh Allah adalah dua. Yang dikerjakan dan yang ditinggalkan. Wa atharahum artinya adalah segala sesuatu yang kita tinggalkan itu masih dicatat oleh Allah meskipun seseorang sudah berada di alam kubur. Kalau yang telah dikerjakan selesai. Orang mengerjakannya, kata Imam As-Sa'di, fi hayatim, ketika hidup selesai Allah catat dan selesai pula setelah kematian. Tapi ternyata ada hal yang lain. Selesai orang itu meninggal, Allah masih catat bekas-bekasnya. Peninggalan-peninggalan, tentu konteksnya apakah kebaikan atau keburukan. Kalau selesai yang dikerjakan aman seseorang, segala yang ia tinggalkan tidak dicatat lagi, tidak dikasih pahala lagi oleh Allah. Tapi yang berat bagi yang meninggalkan keburukan, bahwa pasca kematian keburukan-keburukan. Yaitu yang pertama, ada yang memaknai adalah al-khuta', yaitu bekas-bekas tapak kaki langkah seseorang untuk melakukan kebaikan, itu menjadi pula catatan Allah. Kita datang ke masjid, yang dicatat bukan hanya kita sholat, tapi seluruh langkah kaki kita menuju masjid ini pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang memaknainya adalah peninggalan atau jejak. Iya, setiap kita pasti meninggalkan jejak. Jejaknya itu dalam konteks sekarang bisa diabadikan. Melalui buku, itulah jejaknya para ulama. Melalui media, itulah jejaknya. Bahkan ada jejak yang kita tidak sadari. Ketika kita melakukan kebaikan, setelah itu ada yang melakukan kebaikan, maka itu masih dicatat even orangnya sudah meninggal dunia. Inilah man sanna sunnatan hasanah. Demikian juga ada wa man sanna sunnatan sayyi'ah. Selesai orang itu meninggal, ternyata penghitungannya masih berlanjut. Berat. Kalau keburukan penghitungannya berlanjut, ternyata tidak berhenti. Tapi kalau kebaikan penghitungannya berlanjut, juga tidak berhenti. Dan itu sebuah kebahagiaan. Iya, orang yang mengawali, menginisiasi, memprakarsai sebuah kebaikan, ia dapat pahalanya ketika ia masih hidup. Dan setelah ia meninggal, ia dapat pahala dari orang yang menjalankan kebaikan-kebaikan tersebut, warisan kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. La yunqasu min ujurihi syai'a. Masya Allah. Atau hadis yang kedua dari Imam Muslim. Ini hadis yang sangat masyhur juga. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Berarti pasca kematian masih ada catatan yang dihitung oleh Allah. Pertama, sedekah jariyah tidak terputus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat pun masih tetap ditulis, dicatat oleh Allah. Dan anak soleh yang mendoakan. Indah sekali. Inna nahnu nuhyil mauta. Persepsi kita tentang kematian Allah luruskan. Bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi ada proses panjang lagi terus yang Allah masih catat. Karena berakhirnya kehidupan adalah ketika kiamat. Ketika kiamat berakhir, tidak ada lagi catatan, tidak ada lagi tulisan. Tetapi kematian seseorang masih berlanjut prosesi penghitungannya, penulisannya, pencatatannya berdasarkan dua hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Karenanya ada sebab nuzul ayat yang ke-12 tadi, yaitu
sahabat-sahabat yang tinggal di perkampungan namanya Bani Salamah. Mereka ingin tinggal lebih dekat lagi dengan Masjid An-Nabawi. Maka mereka mengajukan proposal kepada Rasul perpindahan rumahnya dari satu tempat ke tempat yang lebih dekat lagi. Kemudian Rasulullah SAW bukan menolak. Itu adalah niatan yang mulia. Tapi Rasul hanya membahasakan, silakan Anda pilih. Atharukum tuktabu. Atharu Bani Salamata tuktabu. Kalian pilih. Boleh kalian tinggal dekat masjid. Tetapi itu akan menghalangi kami akan meluaskan masjid. Karena memang akan diperluas. Tetapi ini satu peluang bagi kalian. Semua langkah kaki kalian semakin jauh, semakin dicatat oleh Allah. Akhirnya mereka urung pindah rumah lebih dekat dengan masjid. Kenapa? Sebetulnya Rasul ingin memperluas masjid. Tetapi mereka karena tahu berdekatan dengan masjid adalah kemuliaan, adalah sebuah kebaikan. Tapi Rasul ingatkan ada kebaikan yang lain. Karena ini untuk kepentingan bersama, maka kalian akan mendapatkan kebaikan yang lain. Semakin langkah kalian itu banyak, semakin jauh kalian menempuh perjalanan menuju masjid, kalian akan dihitung wa atharukum. Tandanya, bekasnya, langkahnya tidak diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak berarti pula dari hadis ini kalau begitu kita cari tempat yang paling jauh dengan masjid. Ini panjang ceritanya. Tempat dekat dengan masjid baik. Tapi kalau suatu saat memang masjidnya akan diperluas, maka seseorang harus merelakannya pindah ke tempat yang lain dan ia dapat kebaikan yang lain, yaitu kebaikan wa atharuhum. Itulah catatan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.